Halo teman-teman semua, mari kita membahas tanggal lahir ini. Ini adalah tanggal lahir seorang wanita ya. Wanita ini dilahirin di tahunnya adalah Kengwu. Kengwu adalah logam yang kuda. Terus di bulannya adalah Sinse. Sinse adalah logam yin ular, kan gitu. Terus di harinya adalah Sinse juga. Sinse adalah logam yin ular. Di jamnya adalah Ciau. Ciau adalah kayu yang kuda, kan gitu. Jadi kita bilang wanita ini sio kuda gitu. Kengwu kan Terus di atasnya logam, jadi kita bilang ini kuda logam. Orang sering ngomong itu sio kuda. Tapi kalau kita kan tidak membahas cuman sio ini doang, kan gitu. Cuman satu kuda ini kita baca nggak bisa baca apa-apa, cuma sionya doang satu ini ya bisa baca apa. Soalnya kan di dalam Pak Atsu kan ini 8 karakter ditambah lagi yang pilarnya. Pilar 10 tahunnya adalah Uyin. Uyin adalah tanah yang macan. Terus di tahun kemarin ada Cihai. Cihai adalah tanah yin babi, kan gitu. Jadi kalau kita baca tahun ini, tahun kemarin nggak ada masalah apa-apa. Kita bilang itu apa, cuman masalah. Kalau orang cuma baca masalah kuda ya nggak bisa baca apa-apa, nggak ada apa-apanya kan kalau cuma baca kuda ini. Sedangkan ini aja 8, 10, 12 karakter ini cuman kita baca satu huruf kuda, gimana bisa prediksi yang lain gitu kan, nggak mungkin bisa kan gitu. Jadi kalau kita baca Pak Atsu itu harus lengkap dari tahun, bulan, hari, jam, itu baru bisa tepat kita baca kan gitu. Baru bisa tahu gimana ke depannya. Kita sudah baca peningnya, baca pribadinya ini, istilahnya ini kan takdir kita bilang. Ini kan di waktu wanita ini dilahirin dari perut ibunya. Ini jamnya segini, harinya apa, bulannya apa, tahunnya apa, kan gitu. Sesudah masuk itu kan dia pasti masuk ke pilar, kita bilang pilar 10 tahun. Habis pilar 10 tahun kan pilar tahun lagi. Kita mesti masukin ke semua ke sini. Makanya wanita ini tanya, tahun kemarin kan keuangannya jelek sekali, dia bilang ya. Makanya dia takut tahun ini juga kejadian sama tahun kemarin tuh sama 2019 kan. Ini kan Cihai ini kan tahun kemarin 2019 ya. Gara-gara dia aja terlambat datang tanya saya, ya otomatis saya nggak bisa kasih tahu dia. Sesudah kejadian udah itu dia baru cari tanya. Saya bilang ya tahun kemarin kan masalah sekali di keuangan, kita lihat itunya. Aslinya memang ini kan kayu yang ini kan hartanya. Kayu yang ini aslinya kan rusak, kita bilang ini. 2 logam ini ngerusakin dia, kan gitu kita bilang. Masuk ke 10 tahun nih, tanah ini kan masih logam, lebih parah lagi kita bilang ini. Nah, tapi tahun 2019 kemarin datang tanah yin combine sama kayu yang ini, kita bilang. Dibawa pergi kan ya agak itu, bawa pergi kan pergi, kita bilang hilang kan gitu kan. Nah, dari itu batang langit itu kita bilang, dari cabang bumi kan di bawahnya kan api semua, nggak ada masalah. Tahun kemarin kan tahun babi kompet sama si macan ini, kita bilang macannya juga pergi. Macan ini kan hartanya dia. Hartanya pergi, otomatis keuangannya ya masalah. Kita bilang hati-hati. Memang tahun kemarin ya masalah keuangan dia itunya kan. Nah, baru dia datang cari tanya, tahun ini 2020 gimana keuangan saya, bagus nggak, kan gitu. Memang yang ditanya itu biasanya yang jelek, yang bagus nggak pernah ditanya. Biasa kan wanita kan lebih mentingin asmaranya. Kalau asmaranya bagus sekali ya. Wanita ini juga cantik ini, kita bilang ini cantik sekali ini bawa itunya. Nah, jadi kalau di tahun 2020 adalah Kengzi. Kengzi logam yang tikus. Logam yang tikus kita lihat, yang di atas ini hartanya memang boleh bilang terluka lah, parah lah ini itunya. Tapi di buminya kita bilang ini bagus,
tikus air ini menghasilkan kayu-kayu, menghasilkan api, jadi nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Jadi di tahun ini harta situ pasti nggak ada masalah, kita bilang itu hartanya nggak masalah, output situ datang, situ bilang, jadi pikiran situ lebih jernih, tapi ya lebih cerdas kita bilang. Tapi hati-hati, output ini bisa rusak di bulan 45 sampai dari bulan 4 sampai 5, terus 10-11-nya itu rusak, kita bilang. Itu harus hati-hati, itu outputnya yang pergi. Itu jangan, kalau mau tanda tangan sesuatu surat kontrak apa gitu ya di bulan gitu, situ harus perhatian sekali. Dia kan ada 4 bulan yang rusak itu, di bulan 10-11, terus di bulan tikusnya 11-2, itu kita bilang dari 11 ke 12 ya, 12 ke 1 ke 2, itu antara bulan itu yang rusak, itu bulan kerbau, bulan tikus, kita bilang bulannya anjing, bulannya naga. Itu ini kerbau ini tikus ini rusak. Nah, kalau mau tanda tangan surat itu cuman itu doang. Kalau hartanya nggak ada masalah, kita bilang di tahun ini bagus gitu, kita bilang gitu. Ya makanya kalau kita baca Pak Zi ini ya, kita kan nggak bisa langsung lihat langsung dia tanya 2020, kita langsung baca 2020. Jadi kita harus ada satu perbandingan dulu. Tahun kemarin gimana keadaannya, kita harus tahu. Jadi ada satu perbandingan. Jadi tahun kemarin kita bilang lagi jelek, memang benar ininya. Jadi kita tahu tahun kemarin itu lagi jelek. Tahun ini bagus, kita bilang hartanya bagus. Ya memang kalau mau outputnya yang masalah doang, tapi output kan nggak bukannya sepanjang tahun rusak, cuma 4 bulan itu doang. Kalau mau tanda tangan surat menyurat apa gimana ya harus teliti sekali gitu. Gitu. Jadi kita juga baca, kita bagusnya yang kita kasih tahu, ya jeleknya juga kita kasih tahu. Tapi yang penting jeleknya yang itu harus dijaga, kita bilang. Jangan masalah sepele itu jadi nimbulin masalah gitu, bilang. Itulah yang harus dijaga gitu. Kalau kita bilang yang ibarat kita bilang yang jelek itu pasti lebih cepat kita terasain gitu. Kayaknya kita begini deh, contoh di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita belanja sesuatu, orang kalau ngembaliin uang ke kita, kalau dia kurang, langsung kita emosi, marah-marah kan gitu. Ini kurang gitu. Tapi kalau orang kembaliin uang lebih ke kita banyakkan orang juga diem aja, dia nggak banyak komplain kan. Tapi kalau orang kembalian uangnya, dia belanja kembalian uangnya kurang, dia langsung emosi gitu. Ini uangnya kurang nih, salah nih. Nah tapi kalau dia kembalinya lebih, orang itu nggak pernah ngasih tahu gitu. Ini ada kelebihan uang kembaliannya. Makanya kita bilang kalau jelek itu langsung cepat itu aja. Tapi yang baik itu kalau kita tidak melakukan sesuatu ya nggak biasa-biasa aja kan gitu, nggak bisa menimbulin masalah kan gitulah. Makanya kita bilang ya kenapa di dalam Pak Zi 5 unsur ini kita kebanyakan ngomong yang jelek, bukan yang ngomong yang bagus. Memang orang kadang-kadang terdengarnya maunya dengarnya yang bagus-bagus saja, yang jelek dia nggak mau tahu. Nah, itu yang bahaya. Dia pikir bagus. Tahu-tahu kita bilang di depan tuh ada lubang besar. Lu jalan rata-rata nggak apa-apa. Tahu-tahu di depan ada jagung itu lubang, kita jalan terus. Kita bukannya itu ya langsung masuk ke jurang kan, kita bilang kan ya nggak bisa. Jadi makanya di Pak Zi 5 unsur ini kita harus kasih tahu ya titik poinnya, titik yang paling jeleknya di mana, kita harus jaganya di mana. Bukan jaga yang bagus ya. Yang bagus ya dia juga harus usaha, bukannya nunggu doang kan, kita bilang kan gitu. Jadi harus usaha juga. Makanya baru bisa dapat itu istilahnya, dapat keuntungannya. Bukan dia diem di rumah dong, hartanya datang dari langit, tidak mungkin. Ini kan Pak Zi sebenarnya dan kita bilang peta menunjukin sesuatu, tapi kita harus melakukan sesuatu istilahnya. Ya ibaratnya inilah kalau di dalam Pak Zi kan ini logam ini kan hartanya kayu. Ya logam ini kan harus berusaha potongin kayu ini baru bisa
bisa dapat hartanya kan gitu. Sama kita manusia di kehidupan kita sehari-hari juga sama. Kita kalau cuma duduk diem kita nunggu harta itu bisa datang nggak? Kalau misalnya kita ini ibarat kita kapak, kita motong kayu itu bisa terpotong nggak? Kan tidak bisa. Nah sama dengan di Paase kan gitu. Kita juga harus berusaha, harus gimana kan baru bisa ada hasil kan gitu. Nah demikianlah saya bahas tanggal lahir wanita ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya.